bicara tentang PMK karena ini merupakan suatu penyakit hewan yang ditakuti di dunia dan itu tiba-tiba muncul kembali di Indonesia. Komisi 4 dapat hari ini secara khusus kita diminta untuk membahas masalah PMK dan kemudian berkaitan dengan sawit. Oleh karena itu memang lebih banyak kita bicara tentang PMK karena ini merupakan suatu penyakit hewan yang ditakuti di dunia dan itu tiba-tiba muncul kembali di Indonesia. Oleh karena itu Komisi 4 meminta jajaran kementerian lebih serius lagi untuk melakukan intervensi pada daerah-daerah yang katakanlah sudah mewabah atau sudah pandemi dan memang Kementan sudah menetapkan ada 2 provinsi yang memang sesuai rekomendasi gubernurnya ada daerah wabah itu Jawa Timur pada 4 kabupaten dan Aceh pada 2 kabupaten yang ada. Tetapi perkembangan dari PMK sesuai dengan gejala klinis yang dilaporkan sudah ada di 16 provinsi, 82 kabupaten. Dari 16 provinsi itu tidak harus dilihat begitu jauh, 82 kabupaten dan kurang lebih 20.000 yang kita anggap sudah terkena suspek PMK. Penanganan yang ada yang dilakukan adalah yang pertama penanganan SOS atau darurat 2 kali 14 hari dan seluruh jajaran Kementerian siaga 1. Kemudian dari itu ada penanganan temporary dan penanganan permanent system atau recovery. Dan ini sementara berjalan, baik bersamaan maupun masing-masing pada daerah. Ada daerah merah, daerah memang yang sudah positif terjangkit. Ada daerah terlapor ada wabah penyakit itu dalam bentuk suspek yang masih tidak kelihatan masif gitu, dan ada daerah hijau yang ada bahwa sebagian besar daerah yang ada di Indonesia ini sangat hijau, artinya belum ada suspek atau pelaporan yang ada. Tetapi kita tidak berharap ini kita menganggap bahwa ringan-ringan. Tadi Komisi 4 meminta kami untuk menetapkan bahwa kewaspadaan nasional terhadap penyakit ini harus dianggap sangat serius dan kita sangat serius. Kalau begitu, yang paling penting adalah intervensi obat-obatan sekarang cukup baik, dan setelah intervensi obat-obatan antibiotik, analgesik, dan vitamin-vitamin yang dibutuhkan, yang suspek, yang terkena itu kelihatan pemulihannya cukup baik, sehingga tingkat kematiannya memang dari 20.000 itu hanya kurang lebih ya 150-an lah, katakanlah begitu. Kemarin awal-awalnya cuma 90. Tingkat kesembuhannya ada cukup bagus. Di posisi 38% dari yang terkena, itu membuat kita optimis. Mau PMK kita bisa sembuhkan, tidak boleh terjadi kepanikan, tetapi kewaspadaan harus ditingkatkan. Bentuk-bentuk kewaspadaan adalah posko diperkuat, kabupaten dipimpin langsung oleh Pak Bupati, menjaga semua lintas yang ada di jalan sana dan kondisi yang ada. Daerah merah harus ditutup, bahkan harus dijaga dengan ketat. Kemudian posko tingkat provinsi yang dipimpin langsung oleh gubernur dengan krisis center yang ada, dengan kerjasama dengan pemerintah pengamanan dan lintas provinsi yang dijaga oleh Kementerian Pertanian, dan semua diasistensi langsung oleh Kementerian Pertanian. Karantina kami yang ada pada 80 daerah kita perbantukan penuh untuk bisa betul-betul secara selektif terjadi katakanlah carrier dari berbagai hal. Tapi pengumuman itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat ya Pak? Kalau pengumuman penetapan sudah kurang hampir 10 hari sudah 14 hari lah. Investigasi kan masih berjalan, tapi sejauh ini bukti awal Kementerian Pertanian
apa bisa masuknya ini tuh atau apa? Ya, namanya virus bisa masuk dari segala tempat. Oleh karena itu kita menentukan serotype, dan serotype ini sudah ketemu secara DO oleh veteriner farma kita yang ada di Surabaya untuk menentukan juga jenis vaksin yang tersiapkan. Dan itu kita tadi sudah sepakat bahwa kita akan memberikan vaksin nasional. Sebelum vaksin nasional karena membutuhkan waktu 2-3 bulan, ya, tadi diminta supaya jangan lebih dari 3 bulan. Kita berharap ya vaksin darurat dari apa yang sama dengan serotype dari beberapa negara itu bisa masuk seperti itulah kurang lebih, sehingga itu mudah-mudahan intervensi vaksin yang harus menyeluruh kalau sudah begini kita bisa lakukan lebih baik, tapi dengan vaksin yang kita ciptakan sendiri. Ya Pak, menurut Anda kalau misalnya usul untuk memusnahkan hewan-hewan Kita sepakat belum ada pemusnahan selain potong paksa, jadi akan berbeda. Kalau pemusnahan itu dengan tubuh-tubuhnya semua dibakar, dimusnahkan, karena kelihatannya tren kesembuhan cukup bagus, tetapi tidak berarti sembuh itu sudah tidak carrier. Oleh karena itu kita masuk pada potong paksa. Potong paksa itu ya kita haruskan dia dipotong pada saatnya, tetapi untuk sementara belum. Oleh karena itu menghadapi Idul Kurban, tidak ada keraguan kalau dari kami, karena mapping terhadap kepentingan kurban itu kita sudah lakukan, dan lintas provinsi juga tetap aman sepanjang dia melalui protokol yang sudah kita tetapkan. Protokol yang ditetapkan itu akan dijaga oleh karantina, diperkuat oleh pengamanan, dia sudah masuk pada green area dan lain-lain sebagainya. Coba teori di mana saja Pak masuk untuk distribusinya desa-desa yang tidak memiliki obat pengobat hewan. 82 kabupaten ini dalam jangkauan dokter hewan seluruh Indonesia kita perbantukan. Tidak itu juga kerjasama dengan perguruan tinggi juga kita lakukan, memperbantukan anak-anak mahasiswa pada saatnya seperti itu. Dan selama ini kan kami punya yang suka mengamankan hewan itu ya, inseminator itu kita perbantukan penuh. Kemudian tadi rapat dengan Pak Presiden, rapat hasilnya apa sih? Saya dulu ini, ya, Presiden tadi nggak ada pembicaraan apa. Pertimbangannya apa sih Pak selain ada keseluruhan, kenapa pemerintah memilih untuk potong paksa ya daripada pemusnahan? Kan ini tidak berbahaya bagi penjangkitan, hanya ada kalau airborne dalam jarak tertentu atau terkirim keluar. Nah, kita perketat aja itu, dan untuk sebentar kita coba dulu karena kita sepakat juga bahwa jangan sampai kalau ada seperti itu makin membuat peternak jadi panik, datang pedagang menawarkan harga yang kemudian anjlok seluruhnya, kira-kira begitulah. Jadi ada pertimbangan tata niaga juga yang harus dipikir oleh para bupati, gubernur, sehingga memang pemusnahan itu memang belum secara teknis memang belum, karena kelihatan semuanya kemarin itu meler begitu ya, air liurnya banyak, dikasih antibiotik berhenti kayak aja tubuh manusia gitu. Dan beberapa yang kelihatannya kemarin mati mungkin kena pengorbitnya, ada penyakit bawaan, diare dan lain-lain sebagainya. Untuk vaksin sendiri ke semua hewan Ya semua yang hewan yang ditargetkannya kita dalam 3 bulan ini kita akan. ini seberapa selesai dalam waktu 3 bulan? Saya yakin kalau lihat dari data dari kesembuhan itu menjanjikan lah. Walaupun sekali lagi kita tidak boleh menganggap ini ringan-ringan aja. Baik Bapak, jika memang harus terjadi pemusnahan dan diharuskan pemerintah untuk bisa mengganti rugi atas yang Kita belum sampai bicarakan itu. Anggaran berapa Pak?